Dalam sejarah Islam Nusantara, ada satu nama yang unik. Dia bukan raja, bukan sultan, bukan panglima perang besar, tapi justru ditakuti oleh penjajah Eropa. Bukan karena senjata, bukan karena pasukan, melainkan karena ilmu, pengaruh, dan keberaniannya menyatukan iman dengan perlawanan. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama besar dari Sulawesi Selatan yang hidup setelah tahun 1500, berkeliling dunia Islam, terlibat langsung dalam perlawanan terhadap kolonialisme, lalu dibuang ribuan kilometer dari tanah kelahirannya, namun justru menyebarkan Islam di tempat pembuangan itu. Ini bukan kisah pendek, ini kisah panjang tentang ilmu, iman, kekuasaan, dan pengorbanan. Syekh Yusuf lahir pada tahun 1626 di wilayah Goa, Sulawesi Selatan. Nama kecilnya adalah Muhammad Yusuf. Dia lahir di lingkungan kerajaan Islam Goa, salah satu kerajaan Islam terkuat di Indonesia Timur pada abad ke-17. Lingkungan istana membuatnya dekat dengan kekuasaan. Tetapi, justru sejak kecil, Yusuf tidak tertarik pada kemewahan. Dari kecil, Yusuf dikenal tenang, pendiam, dan gemar belajar. Dia lebih suka duduk bersama ulama dibanding bermain seperti anak-anak bangsawan lain. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari, anak ini berbeda, bukan hanya cerdas, tapi juga punya kedalaman spiritual. Pendidikan awal Syekh Yusuf dimulai di lingkungan kerajaan, dengan guru-guru agama pilihan. Ia belajar Al-Quran, Al-Hadis, fikih, tauhid, akhlak. Namun, seiring bertambahnya usia, Yusuf mulai merasa ilmu yang ia dapatkan belum cukup. Ia sadar satu hal penting. Untuk menjadi ulama besar, ia tidak bisa hanya belajar di kampung halaman, dan keputusan besar pun diambil. Di usia muda, Syekh Yusuf meninggalkan Goa, bukan untuk berdagang, bukan untuk berpetualang, tapi untuk menuntut ilmu sejauh apapun jaraknya. Perjalanan pertamanya membawa dia ke Banten, salah satu pusat Islam terpenting di Nusantara saat itu. Di Banten, Syekh Yusuf bertemu dengan lingkungan kerajaan Islam yang sangat kuat dan terorganisir. Disinilah ia mulai memahami bahwa Islam bukan hanya soal ibadah pribadi, tapi juga soal keadilan sosial dan kepemimpinan. Ia belajar pada ulama-ulama besar dan mulai dikenal karena kecerdasannya. Namun, lagi-lagi, Yusuf merasa belum cukup. Perjalanan berlanjut. Dari Banten, Yusuf menuju Aceh, yang saat itu dikenal sebagai Serambi Mekah. Di Aceh, ia belajar tasawuf tingkat tinggi, ilmu, tarekat, filsafat Islam. Disinilah Yusuf mulai mendalami tasawuf, bukan sebagai pelarian dari dunia, tetapi sebagai cara membersihkan jiwa sambil tetap aktif di masyarakat. Tasawuf versi Yusuf bukan pasif, bukan menjauh dari dunia, tapi justru menguatkan keberanian menghadapi ketidakadilan. Setelah bertahan-tahan di Nusantara, Syekh Yusuf melanjutkan perjalanan yang jauh lebih berani. Ia menyeberang ke Yaman, Makkah, Madinah. Di Tanah Suci, Yusuf belajar langsung dari ulama besar dunia Islam. Ia berguru pada para syekh tarekat ternama, termasuk tarekat Khalwatiyah. Disinilah ia mendapat ijazah keilmuan. Diakui sebagai ulama yang sah dan matang secara spiritual. Perjalanan ini memakan waktu puluhan tahun. Ketika Yusuf akhirnya kembali ke Nusantara, ia bukan lagi murid. Ia adalah guru besar. Saat Syekh Yusuf kembali, Nusantara tidak lagi sama. VOC, Belanda semakin kuat. Kerajaan-kerajaan Islam ditekan, pajak mencekik rakyat, perdagangan dimonopoli. Syekh Yusuf melihat penderitaan itu langsung, dan ia sampai pada satu kesimpulan penting. Diam berarti ikut menyetujui ketidakadilan. Syekh Yusuf kemudian kembali ke Banten, dan bergabung dengan Sultan Ageng Tirtayasa, penguasa Banten yang tegas menolak dominasi Belanda. Di sini, peran Yusuf sangat besar. Ia bukan sekadar ulama istana. Ia adalah penasihat spiritual, ideolog, dan penggerak moral rakyat. Melalui dakwahnya, Yusuf menyampaikan bahwa melawan penjajahan adalah kewajiban. Kezaliman tidak boleh dibiarkan. Iman harus melahirkan keberanian. Rakyat mendengarkan. Pengaruhnya meluas. Dan di titik inilah Belanda mulai benar-benar takut. Belanda sadar, selama Syekh Yusuf ada, perlawanan tidak akan mati. Maka mereka tidak hanya menyerang pasukan, tetapi menargetkan tokohnya. Dengan berbagai tipu daya politik, Syekh Yusuf akhirnya ditangkap. Bukan karena kalah, tapi karena dikhianati dan dijebak. Belanda mengasingkan Syekh Yusuf ke Sri Lanka Salon. Tujuannya jelas, memutus hubungannya dengan Nusantara. Tapi Belanda salah besar. Di Sri Lanka, Yusuf mengajar
Islam, membina komunitas Muslim, menyatukan para budak dan pendatang. Pengaruhnya tetap hidup. Karena Sri Lanka masih terlalu dekat, Belanda mengambil langkah ekstrem. Syekh Yusuf dibuang ke Cape of Good Hope, Afrika Selatan, tempat yang saat itu dianggap ujung dunia. Di sanalah Belanda yakin nama Yusuf akan hilang. Namun sejarah berkata sebaliknya. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf hidup sederhana, tanpa kekuasaan, tanpa harta. Tapi ia punya satu hal, ilmu dan iman. Ia mengajarkan Islam kepada budak Muslim, orang-orang terpinggirkan, komunitas yang kehilangan arah. Dari sinilah Islam berkembang di Afrika Selatan. Sampai hari ini, Syekh Yusuf dikenal sebagai Bapak Islam Afrika Selatan. Syekh Yusuf wafat pada ke-1699, jauh dari tanah kelahirannya. Namun, jasanya melintasi benua. Namanya dikenang di Indonesia, Sri Lanka, Afrika Selatan. Ia menjadi simbol bahwa ulama sejati tidak bisa dibungkam oleh pengasingan. Syekh Yusuf Al-Makassari bukanlah sosok yang hidup dalam kemewahan. Ia tidak meninggalkan istana megah, tidak pula mewariskan tahta atau kerajaan. Namun yang ia tinggalkan jauh lebih besar dari semua itu, jejak kesadaran. Ia lahir di tanah Makassar, tumbuh dalam lingkungan bangsawan, belajar di pusat-pusat ilmu Islam dunia, lalu kembali ke Nusantara, bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan untuk membela keadilan. Ketika banyak orang memilih diam demi keselamatan, Syekh Yusuf justru memilih bersuara meski ia tahu risikonya sangat besar. Ia memahami satu hal yang sering dilupakan, bahwa iman bukan hanya tentang doa, tapi juga tentang keberanian menghadapi kezaliman. Ketika penjajahan datang membawa penindasan, Syekh Yusuf tidak berdiri di pinggir sejarah. Ia terlibat bukan dengan pedang, tetapi dengan ilmu, akhlak dan pengaruh spiritual. Dan justru karena itulah, ia dianggap berbahaya oleh penjajah. Belanda tidak mengasingkan Syekh Yusuf karena ia lemah. Mereka mengasingkannya karena ia terlalu kuat bukan secara fisik, tetapi secara moral. Ia dibuang jauh dari tanah kelahirannya, dipisahkan dari murid-muridnya, diputus dari akar budayanya. Namun dimanapun ia berada, Islam tetap tumbuh. Di Sri Lanka, ia mengajar. Di Afrika Selatan, ia membangun komunitas. Di tempat pembuangan yang sunyi, ia justru melahirkan harapan. Syekh Yusuf membuktikan bahwa pengasingan tidak pernah bisa mengasingkan nilai. Bahwa seorang ulama sejati tidak dibatasi oleh wilayah, bahasa, atau bangsa. Hari ini, namanya dikenang bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Afrika Selatan dan Sri Lanka. Makamnya diziarahi lintas generasi. Kisahnya diceritakan ulang bukan karena romantisme masa lalu, tetapi karena pesannya masih relevan hari ini. Di tengah dunia yang sering mengukur kesuksesan dari kekuasaan dan harta, Syekh Yusuf mengajarkan bahwa kemuliaan sejati lahir dari keteguhan prinsip, bahwa ilmu harus berjalan bersama keberanian, dan bahwa diam di hadapan ketidakadilan bukanlah pilihan bagi orang yang beriman. Masyarakat Makassar menyebutnya Tuanta Salamakatuan yang dimuliakan, pembawa keselamatan bukan karena ia mengaku suci, tetapi karena hidupnya memberi arah. Syekh Yusuf telah wafat ratusan tahun lalu. Namun nilai yang ia perjuangkan masih hidup. Dalam setiap perlawanan terhadap penindasan, dalam setiap ilmu yang diamalkan dengan keikhlasan, dalam setiap keberanian untuk memilih kebenaran, meski harus sendirian. Dan mungkin itulah warisan terbesar Syekh Yusuf Al-Makassari, bahwa satu orang dengan iman yang kokoh dan ilmu yang jujur bisa mengubah sejarah bahkan dari tempat pembuangan.